kalau pernah mendengar ada nama dokter Hiromisinya, dia menyebutkan dalam buku dia itu, dia katakan bahwa tidur siang itu, tidur antara sebelum zuhur atau sesudah zuhur itu tidur yang paling baik untuk mengistirahatkan jantung dan memperbaharui enzim. Yang itu ternyata tidur itu sudah dikenal atau sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, dikenal sebagai Qailullah. Gitu kan? Jadi dengan kayak begini, Bapak sekalian, kita mulai paham, oh ternyata dapat ternyatanya. Maka kemarin itu saya sempat bagi ini semua itu menjadi 3 hal yang sebenarnya sederhana sekali. Ya, yang pertama itu kan bersihkan. Jadi kan kalau Anda baca postingan saya itu BKM tuh, bersihkan, keluarkan, dan masukkan. Nah, gitu loh konsepnya. Nah, apa yang kita mau bersihkan? Badan. Makanya salah satu konsep detox paling baik yang perlu kita kuatkan ya di era sekarang ini adalah berpuasa. Berpuasa itu bentuk detoksifikasi yang paling luar biasa. Ya, mulai dari kolesterolnya, risetnya juga sudah ada darah tingginya, ya, tensinya, semua ya. Bahkan kasus-kasus autoimun pun itu ternyata dengan puasa itu diperbaiki. Kenapa? Karena memang konsepnya tanah. Manusia kan Allah ciptakan dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tanah itu kalau sudah banyak sampah-sampahnya gitu kan, maka harus dibersihkan. Kayak orang mau gemburkan tanah, dikasih pupuk gitu. Makanya bahasa dalam Al-Quran, istrimu adalah ladang-ladangmu, tempat bercocok tanam. Jadi maksudnya bahasanya itu apa? Ya, sperma itu bisa tumbuh di ladang yang subur. Spermanya juga baru bisa tumbuh kalau spermanya bagus, maka dibenerin dua-duanya. Ya tidak heran beberapa yang saya share itu orang-orang yang mau promil itu saya katakan coba puasa, saya katakan. Judulnya mau memperbaiki badan, subhanallah malah dapat hamil, dapat hamil ya, seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya yang semakin kita paham ya, semakin kita akan merasakan bahwa ternyata mengobati itu mudah sebenarnya. Ya. Nah, tadi kan saya katakan bersihkan. Nanti kita akan bahas bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita di era COVID kayak begini dengan menggunakan bahan-bahan ini sebenarnya. Insya Allah cukup. Cukup asal apa? Asal tenang. Ya, asal tenang. Ini yang jadi masalah sekarang. Orang kan parno luar biasa. Waspada perlu, Pak, Bu. Ya, tapi ketakutan tuh jangan, karena ketakutan bisa melemahkan atau menurunkan sistem imun kita. Ya. Dengan atau tanpa adanya COVID ini, kita tetap pasti akan mati kok. Ya. Pasti mati, tenang aja. Mau termasuk juga perempuan-perempuan yang menggunakan bahan-bahan anti-aging segala macam, pasti tua, tenang aja. Padahal gitu, ya, pasti tua. Ngapain juga ribut anti-aging? Yang diperbaharui itu bukan sel kulitnya, tapi imannya diperbaharui supaya ngadepin COVID kayak begini, wabah kayak begini, ya. Bukannya was-was cemas luar biasa, ya. Sehingga akhirnya apa? Jadilah kayak sekarang, orang akhirnya ketakutan, kecemasan, ya. Seperti itulah. Maka akidah itu menjadi sebuah hal yang sangat penting ya dalam kesehatan ya. Nah, itu yang kita sekarang itu, kalau boleh saya bertanya sedikit itu kan, dunia pengobatan modern yang digaung-gaungkan saat ini Bapak sekalian, sampai detik ini kalau kita lihat ya, hipertensi kita belum selesaikan hipertensi. Coba lihat, diabetes kita belum selesaikan diabetes. Cobalah pikir. Ada yang paham lah, mungkin ada yang ditanya obat diabetes apa? Nggak ada, paling mengontrolnya saja. Kan gitu kan bahasa kita kan selama ini kan. Kita sering katakan bahwa ya namanya katakanlah hipertensi, kemudian atau mungkin diabetes, kemudian autoimun, nggak ada obatnya semua. Terus kita ngapain selama ini gitu loh? Ngapain kita selama ini? Berarti ilmu yang kita dapatkan itu tidak kita cocokkan atau tidak kita selaraskan dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Nabi bilang apa? Hanya 2 penyakit yang nggak bisa sembuh. Ya, yaitu apa? Tua dan mati. Kan gitu kata Nabi. Maka Rasulullah SAW ya Bapak sekalian, ketika Abu Salamah sakit parah itu, ya, sakit parah, maka apa yang beliau sampaikan? La ba'sa, tohur insyaallah kata Rasulullah. Tenang aja, santai, tenang. Pasti sembuh kata Rasul. Ya, ini akan membersihkanmu. Nah, itu sakitnya parah. Terus Nabi keluar dari rumahnya Abu Salamahnya meninggal. Coba Anda bayangkan, terus sekalian.
Di saat kondisi genting seperti itu pun Nabi kita alaihissalatu wassalam memberikan kalimat yang positif kepada orang sedang sakit. Jadi kalau ada orang tanya, apa obat diabetes ada sembuhnya, ada diabetes itu ada obatnya nggak? Insya Allah ada. Jawabannya gitu aja. Jadi orang tenang gitu kan. Ya. Darah tinggi ada obatnya nggak? Ada. Obatnya apa? Di salah satu dari apa-apa yang Allah ciptakan di atas muka buminya ini. Ya, dari salah satu dari apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi, disitulah ada obatnya. Nah gitu kan sebenarnya kan. Maka kata Nabi, katakan likulli da'in dawaun, kata Nabi, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan ada orang yang mengetahuinya dan ada orang yang tidak mengetahuinya. Ya, Masya Allah. Jadi sekalian, dari situ saya mulai, oh begini ceritanya ya, oh begini ceritanya memperbaiki badan kita. Karena apa? Konsep holistiknya itu kita pakai di sini. Ya, contoh, kalau Anda tanya, mungkin kalau kita bertanya, misalkan sebelum mungkin tomat itu kan punya senyawa anti kanker kalau nggak salah namanya lycopene. Jadi kalau tanya, ada orang misalkan dia punya kanker prostat atau apalah gitu kan, kanker tumor kayak begitu, dia mulai mengkonsumsi tomat gitu kan, terus kita tanya, berarti lycopene yang ada pada tomat ini yang mengobati atau menyembuhkan kankernya? Itu pernyataan yang keliru sebenarnya. Jadi kalau bilang apa menyembuhkannya, pastinya Tuhan ya, pastinya Allah. Tapi jawabannya ya tomat itu secara keseluruhan. Ya, ini yang saya katakan pahamnya holistik, bukan reduksionis, bukan lycopene-nya. Sama juga dengan kunyit tadi. Ya karena mereka multi reseptor, banyak reseptornya sehingga dia bisa punya peran yang sangat banyak gitu kan. Jadi Anda kalau kita minum kunyit bukan cuma sekedar dapat itunya aja, dapat anti agregasi plateletnya aja, tapi dapat yang lain. Ini juga sama nih, habatus sauda. Meskipun bukan tumbuhan asli Indonesia, yang ada hadisnya. Ya, bahkan saya pernah baca itu dalam di internet itu orang-orang Barat tuh menjual ini, mereka sebutnya black cumin, yang mengandung satu bahan namanya itu apa ya? Saya lupa. Belakang itu olol-olol gitu kan, yang ternyata bahan itu punya peran untuk menyeimbangkan metabolisme hormon di badan kita. Jadi bagi bapak-bapak nih, ya, yang kalau mau hormonnya lebih baik ya memang minum ini, ya, minum habatus sauda ini, salah satu disarankan ya. Dan hadisnya pun jelas seperti itu. Nah, terus sekalian, lalu apa lagi yang kita bisa bahas ini? Konsep bersihkan tadi ya. Konsep bersihkan tadi adalah mulai dari ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini kaitannya dengan apoptosis, kaitannya dengan autofagi. Ya, saya mempelajari, oh ternyata sebenarnya muslim atau tidak muslim dia, dalam 1 tahun ya 30 hari dia wajib untuk tidak makan, tanda kutip wajib itu tadi. Karena memang proses apoptosis itu terjadi per 12 hari. Ya, jadi kalau kita ambil 365 dibagi 12 maka akan ketemu angka 30. Ada puasa Ramadan. Jadi buku ini pun menjelaskan tentang puasa itu, puasa yang buku Longevity ini. Kalau saya baca, oh ternyata ada puasa juga nih. Ya, puasa-puasa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun mereka nyebutnya bukan puasa kayak ayamul bid 3 hari sebulan, itu tidak. Ya, 30 hari Ramadan, 6 hari Syawal, Senin Kamis, itu fasting twice a week, itu ada penelitiannya juga. Ya, puasa 2 kali seminggu. Kemudian puasa puasa sunnah, dan terakhir yang paling ultimate itu puasa Daud, ya, puasa sehari libur, gitu. Itu kan proses ini saya katakan toolsnya yang kita bisa pakai sebenarnya, ya. Tapi memang mengajarkan ini kepada orang itu memang butuh apa ya? Butuh kita juga mengerjakannya dan juga butuh kita sampaikan kepada mereka mengapa mereka harus kerjakan ini. Sering saya sampaikan di kajian-kajian, saya katakan tubuh kita ini dititipkan sama Allah, raga kita dititipkan. Maka tolonglah berpikir untuk bagaimana mengembalikan raga ini kepada Rob kita, kepada Tuhan kita dalam keadaan yang baik juga. Sebagaimana dulu dia menciptakan keadaan yang baik. Kalau tidak apa? Berarti kita menyia-nyiakan tubuh ini. Ini mati, memang sakit itu adalah takdir, betul, tapi kita bisa berpindah di takdir yang lain. Dengan cara apa? Jaga makanan, jaga minuman, jaga apa yang kita konsumsi setiap hari.